Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Smartphone ini layaknya punya genjutsu buat memikau para kompetitor. Secara desain buat tampilan belakang ini tuh sangatlah beda banget dengan smartphone 1 jutaan lain ataupun kelasan entry level lain di kelas harga yang sama. Dan kalau lo perhatikan, desain kayak gini itu mirip seperti mid class atau enggak flagship lah ya minimal. Padahal kalau lo tahu harganya sih cuma 1 jutaan aja. Ini dia Redmi A5. Ya, jadi smartphone itu rilis berbarengan dengan Redmi Tab SE 8,7 inch yang sebelumnya sempat kita review teman-teman. Dan menariknya smartphone ini kalau kita lihat dari tampak belakang itu kelihatan kece banget dengan desain yang mahal gitu. Tapi pas waktu kita lihat ke bagian depannya ya harus hati-hati kayak jebakan Batman. Tapi di sini kita nggak cuma ngomongin soal desain dari smartphone ini, kita akan ngebahas spesifikasi lebih dalam serta fitur-fitur apa aja sih yang ada di smartphone ini kalau misalnya kita bandingkan dengan smartphone lain di harga 1 jutaan teman-teman. Gue setuju kalau misalnya bagian belakang desain HP itu kelihatan cakep, mirip kayak smartphone kelasan mid-range atau enggak flagship lah minimal. Padahal kalau tahu harganya sih cuma 1 jutaan aja. Tongkrongannya itu kelihatan cantik dengan konfigurasi layout 2 kamera gitu. Padahal sih ini cuma 1 kamera aja. Dan konfigurasi desain kayak gini itu mirip kayak Poco F3 teman-teman. Tapi yang membedakan di sini yaitu di bagian LED flashnya aja nih teman-teman. Untuk smartphone itu tersedia 3 varian warna, yaitu warna gold, green dan juga warna hitam. Nah kalau warna yang kita pilih ini adalah warna gold. Ternyata ini warnanya kelihatan nggak norak gitu temen-temen ya. Namun kalau misalnya kalian pengen kelihatan kalem ya bisa pilih warna hitam aja, yang dimana itu menarik juga ya teman-teman karena di lingkaran kameranya itu berwarna emas seperti di 3 varian warna lainnya, ya warna gold dan juga warna green. Untuk dimensinya sendiri smartphone ini memang bukan yang paling tipis teman-teman buat di harga 1 jutaan, dengan bobot yang bisa dikatakan mirip-mirip seperti smartphone 1 jutaan lain. Nah untuk kelengkapan port bisa dikatakan udah lengkap banget si Redmi A5 ini, nggak ada yang absen. Yang paling jadi concern yaitu di bagian speakernya aja nih kalau gue pribadi, yang dimana speaker memang punya satu aja ya, nggak stereo speaker, dan penempatannya agak sedikit aneh yaitu di bagian atas teman-teman. Ya ini mengingatkan gue seperti smartphone zaman dulu teman-teman. Nah untuk NFC-nya sendiri sayangnya smartphone ini nggak punya NFC guys. Padahal kalau misalnya ada NFC sih bakal bagus banget nih buat di harga segini. Namun untuk GPS-nya sendiri bisa gue katakan akurat, apalagi udah mendukung banyak GPS nih seperti Galileo, terus juga GLONASS dan juga BDS nih teman-teman. Nah beralih ke bagian depan, ini bagian yang paling wow kalau menurut gua. Tampak belakang memang kelihatan cantik dan keren gitu. Tapi kalau misalnya lo beralih ke bagian depan, nggak bisa bohong teman-teman. Ini sih seperti layaknya smartphone 1 jutaan pada umumnya, yang dimana masih menggunakan desain water drop display dan juga ukurannya sendiri sih cukup besar, yaitu di angka 6,88 inch. Dengan benefit ukuran yang besar kayak gini, pasti layar bakalan jadi besar dan tampilan konten-konten bakalan jadi lebih nikmat. Tapi di sini untuk bezelnya pun juga ikutan lebar nih, alias besar juga. Sama halnya kayak misalkan baterainya juga, yang dimana kapasitasnya 5200 mAh, lebih besar daripada smartphone lain yang cuma 5000 mAh aja. Tapi kalau lo cari di smartphone 1 jutaan sebenarnya ada yang lebih besar, yaitu di angka 6000 mAh. Cuman kapasitas 5200 mAh sih menurut gua udah bisa ngecover kegiatan kita sehari-hari. Screen on time-nya sendiri bisa 9 sampai 11 jaman guys. Dan itu untuk penggunaan normal aja. Penggunaan seperti sosmed, nonton YouTube dan juga gaming tipis-tipis kayak Mobile Legends. Ngomongin soal gaming, ini jadi salah satu acuan buat smartphone 1 jutaan. Gue cuman mau ngasih tahu aja, kalau misalnya performance di HP 1 jutaan, lu jangan nuntut banyak teman-teman. Mau ada performance kenceng, iya, jangan berharap di harga smartphone 1 jutaan. Apalagi mengingat ini smartphone cuma 1,2 jutaan aja teman-teman. Ya bisa ditebak lah, performance-nya HP ini sekencang apa. Kalau misalkan ngomongin secara penggunaan sehari-hari, ya smartphone ini udah nyaman banget teman-teman. Tapi kalau misalkan ngomongin gaming, ya smartphone ini lagi-lagi jangan nuntut lebih. Antutunya aja cuma dapat sekitaran 200 ribuan. Harusnya kalian bisa berekspektasi rendah buat smartphone ini kalau misalnya ngomongin performance ngegame. Tapi yang jelas smartphone ini buat main game Mobile Legends bang-bang, settingannya gue udah coba normal dan itu mendapatkan FPS yang tinggi nih di angka 60. Ya gue nggak berani settingan rata kanan di HP ini karena baterainya bisa boros dan temperaturnya tinggi serta nggak playable juga. Buat main game Max juga demikian nih. Di sini lancar dengan settingan normal aja. Nggak usah tinggi-tinggi lah. Mau settingan rata kanan ya gamenya tetap gurih gitu. Lo mau di setting apapun juga ya namanya juga game keramat gitu ya. Nah kalau misalnya main game PUBG Mobile sendiri sih gue nggak merekomendasikan buat main game yang satu ini karena cukup berat ya di smartphone ini dan nggak playable gitu. Apalagi Genshin Impact, jangan mikir kayak begitulah. Agak mustahil juga.
Di sektor kamera, smartphone ini juga punya resolusi 32 megapiksel buat kamera utamanya alias kamera belakang dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Buat aslinya sih kalau menurut gua ya Redmi A5 punya hasil yang cukup oke, tuningan warnanya mirip kayak smartphone Xiaomi. Ya walaupun memang nggak bisa dikategorikan ini sebagai smartphone yang punya kamera bagus. Menurut gua udah cukup aja. Ini udah mempresentasikan smartphone ini sebagai smartphone 1 jutaan yang menurut gua cukup oke. Detailnya cukup aja, warnanya juga demikian. Yang terpenting smartphone ini bisa mumpuni banget kalau misal lo pakai dalam posisi ya pekerjaan kayak misalkan driver atau enggak kuli bangunan nih teman-teman, atau enggak mandur proyek buat foto bangunan sih ini udah cukup. Yang jelas buat kameranya ini menurut gua udah cukup aja buat di kelasan smartphone 1 jutaan. Secara overall, Redmi A5 ini punya potensi untuk bersaing dengan smartphone 1 jutaan lain karena bukan cuma spesifikasinya aja yang unggul, melainkan desainnya juga demikian. Ya gue tahu Redmi A5 ini punya bahasa desain yang udah cakep buat di harga 1,2 jutaan. Melihat desainnya aja ini smartphone udah bukan kelasnya smartphone 1 jutaan. Dan untuk masalah fitur-fitur sama mirip-miripnya seperti smartphone 1 jutaan lain. Seperti fingerprint yang udah set mounted, jadi udah menyatu dengan tombol power. Terus juga untuk masalah dukungan update software yang sampai 2 tahun aja. Ya menurut gue buat masalah fitur nggak ada yang gimana-gimana. Hampir susah jujur buat mencari kekurangan dari smartphone ini. Karena ranahnya smartphone 1 jutaan memang kita nggak bisa nuntut banyak-banyak. Yang bisa dijual sama brand paling dari segi desainnya aja. Dan Redmi A5 ini bisa mempresentasikan desain yang udah oke. Nggak mirip kayak boba-bobaan, nggak mirip kayak SS-an, tapi ini punya karakter tersendiri buat Redmi A5. Kalau misalnya kalian tertarik sama produknya, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan tentang Redmi A5, langsung aja tulis di kolom komentar. Pengen nanya secara privat juga boleh banget langsung DM di Instagram kita di @serapintekno teman-teman. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.